Kamu sudah berusaha memahami segalanya, tapi hidup tetap berjalan di luar logika. Ada hal-hal yang kamu kejar dengan sungguh-sungguh, tapi justru menjauh tanpa alasan. Dan di titik itu, kamu mulai sadar, mungkin bukan semua hal harus kamu mengerti. Karena bisa jadi, Allah sedang menulis sesuatu yang belum waktunya kamu baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bang Ken, tempat kecil untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia dan melihat hidup dari sisi yang lebih tenang. Kita tidak akan membahas teori, hanya berbagi tentang hal-hal yang mungkin sedang kamu rasakan, tentang rencana Allah yang sering tak bisa kita pahami, tapi selalu punya makna di akhirnya. Kalau kata-kata di sini membuatmu sedikit lebih tenang, jangan lupa untuk subscribe dan tinggalkan komentar kecil tentang apa yang kamu rasakan. Karena mungkin kisahmu juga bisa menjadi penguat bagi orang lain rasakan. Ada saat di mana manusia duduk dalam diam, memandangi langit malam, dan bertanya dalam hati, mengapa aku diberi begitu banyak pikiran? Mengapa otakku tak henti memutar hal-hal yang kadang tak perlu? Pikiran datang seperti ombak, menabrak ketenangan yang rapuh, meninggalkan gelisah yang tak terjelaskan. Tapi dalam pandangan Islam, setiap pikiran bukanlah kutukan, melainkan pesan lembut dari Allah, tanda bahwa dirimu masih hidup, masih diberi kesadaran untuk merenung dan memahami makna ciptaannya. Akal adalah anugerah, bukan beban. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia berfirman dalam Al-Quran berulang kali, "Afala takilun?" Tidakkah kamu berpikir? Ini bukan teguran kosong, melainkan panggilan agar manusia menggunakan akalnya untuk mengenal Robnya. Pikiran yang menyesakkan dada, yang membuatmu tak bisa tidur, mungkin adalah panggilan dari Allah agar engkau berhenti sekadar hidup dan mulai memahami. Karena hanya dengan berpikir, manusia bisa menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran semesta. Namun, terkadang banyaknya pikiran membuat manusia merasa tersesat dalam pikirannya sendiri. Ia merasa lelah, takut, seakan Allah menjauh darinya. Padahal sebaliknya, banyaknya pikiran justru tanda bahwa Allah sedang mendekat. Dia mengetuk hatimu melalui rasa gelisah, melalui pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah selesai. Allah ingin engkau mencarinya, bukan hanya lewat ibadah lahiriah, tapi juga lewat perjalanan batin, lewat tafakur yang jujur, lewat renungan yang membawa jiwa kembali ke arah yang benar. Dalam Islam, berpikir bukan sekadar proses intelektual. Ia adalah ibadah. Setiap kali engkau memikirkan makna hidup, memandangi langit, atau merenungi takdir, itu bagian dari zikir akal. Rasulullah pernah bersabda, 1 jam berpikir tentang ciptaan Allah lebih baik daripada 1000 rakaat sholat sunnah tanpa pemahaman. Maka ketika semesta memberimu banyak pikiran, mungkin itu bukan ujian untuk melemahkanmu, melainkan cara Allah memanggilmu agar lebih dekat, lebih peka, lebih mengenalnya. Ada orang yang berdoa agar pikirannya tenang, tapi lupa bahwa ketenangan sejati bukan datang dari hilangnya pikiran, melainkan dari hadirnya Allah dalam setiap pikiran itu. Allah tidak menginginkanmu menjadi kosong, tapi ingin hatimu terisi oleh kesadaran. Pikiranmu yang banyak adalah taman tempat benih iman tumbuh. Di antara kebingungan, keresahan, dan keraguan, disitulah akar keimanan menemukan tanahnya. Setiap kali engkau merasa pikiranmu terlalu ramai, cobalah diam, tarik napas, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku tahu Engkau sedang berbicara melalui pikiranku." Karena bisa jadi yang engkau sebut beban sebenarnya adalah wahyu kecil, petunjuk yang tidak disampaikan lewat kata-kata, melainkan lewat rasa.
Lihatlah, semesta, langit luas, laut dalam, bintang berputar tanpa henti. Semuanya tunduk pada hukum Allah dan manusia yang kecil di antara ciptaan itu diberi anugerah untuk berpikir. Itulah kehormatan sekaligus ujian, karena semakin luas akalmu, semakin dalam pula lautan ujian yang harus kau renangi. Tapi justru disitulah letak kebijaksanaan ilahi. Allah tidak pernah memberi beban di luar kemampuan hambanya. Jika pikiranmu berat, berarti jiwamu besar. Jika hatimu gelisah, berarti Allah sedang menyiapkan sesuatu yang agung. Dalam filsafat Islam, akal dan hati adalah dua sayap yang mengantar manusia menuju ma'rifatullah, pengenalan sejati kepada Allah. Pikiran tanpa hati akan tersesat dalam kesombongan. Hati tanpa pikiran akan tenggelam dalam kebodohan. Maka Allah menyeimbangkan keduanya. Ketika engkau terlalu banyak berpikir, Dia menumbuhkan rasa. Ketika engkau tenggelam dalam rasa, Dia mengirimkan pikiran agar engkau tidak lupa arah. Setiap gelombang pikiran adalah ayat tak tertulis darinya, dan setiap kelelahan akal adalah panggilan agar engkau beristirahat di dalam zikir. Tak ada pikiran yang sia-sia bila diarahkan kepada Allah. Bahkan kegelisahanmu bisa menjadi doa, dan keraguanmu bisa menjadi jembatan menuju keyakinan. Kadang Allah menunda jawaban bukan karena Ia ingin membuatmu bingung, tapi karena Ia ingin engkau belajar mencari, dan dalam proses mencari itulah engkau menemukan bagian terdalam dari dirimu. Ingatlah, manusia yang tak lagi berpikir adalah manusia yang mati sebelum waktunya. Maka bersyukurlah jika kepalamu ramai. Itu tanda Allah masih mengajakmu berdialog dalam diam malam, ketika semua tidur dan engkau masih terjaga. Mungkin pikiranmu tak mau berhenti tentang masa lalu, tentang masa depan, tentang semua yang tak pasti. Saat itu, katakanlah perlahan, "Ya Allah, Engkaulah pemilik pikiranku. Tuntunlah aku agar semua yang berputar di kepalaku kembali kepadamu." Karena sejatinya, pikiran hanyalah ombak yang mencari lautan, dan lautan itu adalah Allah. Tempat semua kegelisahan akhirnya tenang. Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, "Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram." Maka setiap kali pikiranmu memenjarakanmu, bukalah pintunya dengan dizikir. Setiap kali logikamu buntu, tundukkan kepalamu dalam sujud. Karena pada akhirnya, pikiran tidak diciptakan untuk mengalahkan rahasia Allah, tapi untuk membawamu sujud di hadapan-Nya dengan kesadaran yang utuh. Itulah filsafat tertinggi dalam Islam, bahwa ilmu sejati bukan sekadar tahu, tapi tunduk. Dan saat engkau merasa semua terlalu berat, ingatlah bahwa semesta ini tidak pernah salah memberi beban. Semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Pikiranmu yang kacau, langkahmu yang ragu, air matamu yang jatuh, semuanya adalah ayat kehidupan. Tak ada yang kebetulan, tak ada yang sia-sia. Allah tidak sedang menghukummu dengan banyak pikiran. Ia sedang menumbuhkanmu menjadi insan yang lebih matang, yang mampu memahami hidup dengan kedewasaan ruhani. Maka jangan lari dari pikiranmu, peluklah Ia, dengarkan setiap kata yang Ia bisikan. Mungkin di antara semua suara yang berisik itu, ada satu bisikan lembut yang berkata, "Kembalilah kepada Allah." Karena pada akhirnya, segala pikiran yang kau kejar akan berujung pada satu kesadaran, bahwa tidak ada tempat kembali selain Dia. Dan ketika engkau akhirnya tenang, bukan karena pikiranmu hilang, tapi karena hatimu telah menemukan Allah di dalamnya. Maka jika semesta memberimu banyak pikiran, jangan mengeluh. Itu bukan hukuman, itu pelatihan jiwa.
Itu cara Allah memintamu untuk menjadi lebih sadar, lebih peka, lebih beriman. Karena orang yang berpikir akan mengenal, dan orang yang mengenal akan mencintai. Dan cinta kepada Allah adalah puncak dari semua pikiran yang pernah ada. Ya Allah, jika pikiranku berisik, jadikan ia jalan menuju cahayamu. Jika hatiku lelah, jadikan ia tempat istirahat yang Kau rahmati. Ajari aku untuk berpikir dengan iman dan beriman dengan pikiran. Karena aku tahu, semua yang datang darimu, termasuk pikiranku yang banyak, hanyalah caramu mendidik jiwaku untuk pulang. Dan kini, setelah semua renungan panjang ini, sadarlah bahwa banyaknya pikiran bukanlah tanda kau tersesat, tapi tanda bahwa jiwamu sedang tumbuh. Allah tidak memberi pikiran untuk membuatmu gelisah, tapi agar engkau mampu memahami rahasia di balik setiap kejadian. Setiap keresahan adalah panggilan untuk pulang kepadanya. Maka jangan melawan pikiranmu, arahkan ia menuju Allah. Karena di sanalah semua pertanyaan berakhir. Ketika engkau lelah berpikir, berhentilah sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk berserah. Katakan dalam hati, "Ya Allah, Engkaulah pemilik segala pikiranku. Jika aku tak mampu memahaminya, cukup izinkan aku tenang dalam keyakinan bahwa Engkau Maha Tahu." Disitulah makna sejati dari hidup. Bukan ketika semua pertanyaan terjawab, tapi ketika hati mampu menerima bahwa Allah lah jawaban dari segalanya. Maka, jika suatu hari pikiranmu kembali ramai, jangan takut. Biarkan semesta berbicara melalui akalmu, dan biarkan hatimu menjawab dengan iman. Karena pada akhirnya, semua pikiran, semua keresahan, semua pencarian hanya akan bermuara pada satu kata, Allah. Dan di sanalah semesta akhirnya diam.